resources kita terbatas, ini satu pilihan. Ini kita sebenarnya pada persimpangan jalan nih. Kita harus segera memilih, ya. Staff kita itu kita dorong ke arah yang lebih strategik tadi, atau tetap harus ngurusin yang bisa dikerjakan mesin ini. Saya teringat Pak Darto pada saat kita sebelum reformasi keuangan negara, sebelum tahun 2000-an, kita punya undang-undang keuangan negara kan tahun 2003 ya Pak 2003. Ya? Dan itu dipicu oleh krisis moneter waktu itu. Betul. Waktu itu kalau Pak Darto ingat, kita kan punya belanja rutin dan belanja pembangunan. Ya. Dan itu adalah partial system sehingga ada apa ya, semacam moral hazard. Kalau KL dananya kurang, yang rutin dipindahkan ke bank bangunan atau sebaliknya, kan itu kan ada. Dan saya kira ini belajar dari situ. Saya kira apa yang tadi Pak Darto sampaikan tadi menjadi sangat valid ke depan. Mudah-mudahan IT kita bisa merangkum semua proses bisnis yang lebih singkat dari bisnis prosesnya, tetapi juga tetap accountable, ya Pak Darto ya. Saya kira menarik sekali. Nah, Pak Darto, untuk yang tadi Pak, yang apa dulu namanya pencairan yang langsung dilakukan dengan sakti, apa progresnya sekarang sudah sampai di mana Pak Darto? Oh sekarang udah sih Pak, jadi sudah Satker nggak perlu datang lagi ke KPPN. Oke. Jadi kalau Pak Marwanto berkunjung ke KPPN, nggak ada lagi front office Pak sekarang Pak KPPN. Oh gitu ya. Jadi itu evolusi yang luar biasa ya. Meskipun saya kalau di sudut pandang IT ya lambat, tapi kalau di Indonesia udah I think juara di liganya Pak. Kemajuan yang luar biasa itu Pak ya. Mungkin pada waktu kita mulai SPAN ya, bangun SPAN tahun 2007, 2008 itu pegawai di Jepang kan mungkin Pak Marto masih 12.000 lebih 13.000 lah ya. 13.000. Sekarang tinggal 6.000-an Pak. 6.000-an ya, kira bagus. Kalau artinya kalau dulu masih konsep front office, middle office, back office tuh sekarang front office sudah nggak ada, berarti ganti sama IT ya, Pak, IT semua ya. Iya. Itu pun Pak Arwanto pada waktu kita bangun SPAN itu mungkin Bapak kan ingat itu dulu KPPN kan 2 seksi pencairan pada waktu sebelumnya, tinggal satu aja ya. Kemudian ada seksi yang tipe A itu ada seksi Gropos tuh hilang tuh karena ada MPN. Betul, ya kemudian kita hidupkan seksi MSKI ya, manajemen saker dan kepatuhan internal. Kemudian di Kanwil itu karena dia nggak ngurusin TIPA lagi, kan kita hapuskan 2 bidang. Kita buat bidang yang ngurusin masalah anggaran pusat dan yang satu ngurusin anggaran daerah. Itu tahun 2012 tuh. Sebenarnya mimpi kita sudah ke sana waktu itu. Maka waktu itu kita mulai Bapak kan mulai kita ada RCI dan sebagainya ya kan. Yang sekarang itu dibuat mengenai KFR. Dulu kajian fiskal regional ya. Sekarang ada RCI. Sebenarnya menurut saya perbendaharaan ini sudah forward looking sekali gitu mulai zaman itu. Apalagi memang undang-undang keuangan negara dan perbendaharaan negara itu memang forward looking Pak sebenarnya. Tergantung kita memahaminya. Tapi kalau saya melihatnya ini sangat forward looking sekali. Tergantung dan sangat fleksibel, tergantung kita memahaminya itu. Ya ini dia yang menurut saya membuat mungkin saya bilang Dirjen Perbendaharaan salah satu dirjen di bawah Kementerian Keuangan yang selalu dinamis dan patut dicontoh untuk semua orang lah sebenarnya. Ya, saya kira contoh gitu. itu. Saya ingat pada saat saya masuk tahun 2013 awal, itu pegawai kita masih 13.000 lebih. Oh, Bapak pada waktu itu ya? Iya, 13.000. 2013 ya, 2013. Kemudian 2019 pada saat saya pensiun itu sudah 7.000-an. 7.400-an pada waktu itu. 7.400. Dan kalau sekarang menjadi 6.000 itu kan 6.800-an sih. Ya bukti, it's proven. Kalau kita mengatakan bahwa if we change the traditional management gitu ya, dengan IT itu pengaruhnya akan di situ. Biasa. Tapi ada satu hal Pak Mas Darto ya yang waktu itu selalu kita pertimbangkan, trade off antara mengganti
proses bisnis dengan IT dengan pengelolaan sumber daya manusia. Ya, selalu itu. Nah ini kan Mas Darto kan sekarang juga tanggung jawab bukan hanya IT tetapi juga organisasi dan birokrasi. Jadi ada banyak sekali pengalaman pada saat kita tidak hati-hati memanage perubahan proses bisnis dengan IT itu akan menimbulkan gejolak yang mungkin it's very counterproductive terhadap organisasinya. Karena kalau kita bicara organisasi kan the main sources yang paling utama kan sebetulnya SDM-nya gitu loh. Nah, Pak Darto ya, untuk konteks ini bagaimana kita menyeimbangkan nantinya antara kemajuan kita mendevelop information and technology dengan kemudian pengelolaan sumber daya manusia. Karena kan kemudian kita menghadapi proses di layering dan intinya itu kan merampingkan. Betul, gitu. Betul. Monggo Mas. Jadi ya Pak Marwanto ya, mungkin sebenarnya kalau mungkin teman-teman pemirsa itu ketua transformasi di Kementerian Keuangan yang pertama kali sebenarnya Pak Marwanto. Maka sebenarnya beliau itu lebih paham dari saya sebenarnya. Tapi tugas saya sekarang sharing untuk orang hebat. Gitu lah, baik. Jadi ini pertama yang pada waktu di Ditjen Perbendaharaan nih Pak Marwanto ya. Waktu itu sebenarnya kalau kita lihat konsep SPAN di awal itu, role-nya KPPN memang minimal Pak. Karena pada waktu itu kalau di konsep ini kan ada di sistem ada namanya OU Pak, Operating Unit ya. Operating Unit itu adalah per eselon 1. KPPN itu didesain awal itu dia seperti bank cabang Pak. Betul, dia bukan sebagai satker lagi, bukan sebagai satker lagi. Sehingga orang bisa mencairkan dimanapun juga. Terus dia hanya makanya kalau dia seperti bank cabang dia hanya flat saja, hanya front office saja nerima dokumen gitu. Karena sebenarnya konsep front, middle sama back itu di dunia IT nggak terkenal Pak. Karena itu misalnya seksi bank gitu ya, sebenarnya bisa secara IT bisa langsung diserahkan oleh direktur PKN semuanya seluruh Indonesia. Tapi benar sampaikan Bapak tadi, karena kita berpikirnya tujuan akhirnya apa sih yang akan dicapai, ya kan? Kan tujuan akhir yang ingin dicapai pada waktu itu adalah kita harus setting dari awal itu adalah untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara pada saat itu, ya kan? Pada saat bersamaan teman-teman Ditjen Perbendaharaan pada waktu itu lagi tadi mengangkat isu back, middle sama front tadi. Dan memang pemahaman organisasi pada waktu itu itulah the best, meskipun sebenarnya tidak terlalu inline dengan konsep di dunia finance. Karena pada waktu itu pun di perbankan sudah nggak dikenal lagi itu sebenarnya yang dulu cabang itu gede gitu, dia tinggal apa istilahnya sudah terpusat semua, event kredit aja pada waktu sudah terpusat. Tapi pada waktu itu memang pemahaman kita seperti itu. Kemudian pada saat kita memulai SPAN, paralel dengan penerapan KPPN percontohan yang ada tadi Pak, front, middle, itu aja sudah terjadi pengurangan pegawai yang banyak Pak. Iya, betul. Dan situasinya pada waktu itu sudah ada resistensi dari banyak pegawai. Betul. Ya. Waktu itu kan satu KPPN itu antara 30 sampai 50 orang ya. Betul. Ya. Sebelumnya kan misalnya KPPN Jakarta 2 itu saya ingat sekali itu sekitar 100 lebih ya, tinggal 30 orang. Dan itu pun mungkin tinggal 1 atau 2 yang aborigin Mbak. Semuanya dari luar karena tes kan. Menurut saya itu inovasi luar biasa di Ditjen Perbendaharaan. Dan itu Mas Darto ya, seingat saya triggernya adalah pada saat tsunami di Aceh kan ya. Betul. Kita itu buat pilot project yang itu ya. Betul. Jadi dengan konteks bahwa anchor-nya tadi adalah perbaikan pengelolaan berbasis IT ya. Maka saya pada waktu sebagai project manajernya harus mulai berpikir bagaimana membuatnya berhasil semuanya. Tidak aja berhasil sendiri, tapi berhasil bersama-sama. Ya. Orang yang berpikiran bahwa konsep front, back, middle, the best kita akomodasi. Pengurangan jumlah pegawai yang sudah ditentang banyak orang, ya tetap kita support, tetapi gradual, ya kan. Namun digitalisasi itu harus tetap jalan juga. Betul. Ya, bagaimana menyimbangnya itu memang
ya itu manajemen lah Pak mestinya ya. Iya. Kita harus memilih. Pada waktu itu saya pun akhirnya juga harus memilih ya. Mengorbankan perasaan ya. Bukan mengorbankan perasaan. Yang paling rasional seperti apa gitu. Iya, Sehingga iya. penerapan SPAN pun sebenarnya kayak ya, riding the wave pada waktu itu gitu. Iya, Sehingga iya. hal-hal yang harusnya bisa kita simplifikasi tidak kita lakukan Pak. Iya. Ya tidak kita lakukan. Apa ya? Tapi kan kita harus pada pegang anchor terakhir ini tadi, perbaikan tadi, ya kan? Sehingga nanti perbaikan tetap bisa kita lakukan, tidak sifatnya drastik tapi gradual, ya. Memang ada resiko Pak Marwanto. Hal-hal yang kita anggap pada waktu itu sebagai sementara itu dianggap yang permanen gitu. Itu resiko Ya. kita. Sehingga Ya. anak-anak sekarang kadang-kadang, loh itu pada waktu saya membuat dulu itu sebenarnya itu solusi sementara kok, ya kan? Harusnya teman-teman mulai diajak untuk berpikir berbeda gitu. Ya. Ini yang kelihatannya yang cukup risknya yang memang harus kita handle, tapi in short itu adalah pilihan terbaik yang bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Ya, betul. Karena kan harus diakui kita hidup kan dalam lingkungan yang sangat dinamis. Tapi pada saat yang sama kita juga harus mempertimbangkan reaksi daripada stakeholder kita. Betul, saya betul. kira gitu. Kalau kita terlalu cepat nanti KL juga ngejarnya terlalu kencang nanti gitu. Ya kan pada waktu itu Pak Arwanto ya, pada waktu kita membuat SPAN itu kan ada beberapa hal yang memang kita nggak paham sekali, sama sekali. Satu apa yang sebetulnya treasury single account, ya kan. Iya, betul. Yang kedua performance based budgeting itu apa sih gitu? Apa? Itu di undang-undang keuangan negara semua itu. Iya. Kemudian accrual accounting itu apa itu? Iya, saya ingat Mas. Jadi saya ingat ini karena apa? Ini sesuatu langkah perintah instruksi bersejarah, tapi dilakukannya di toilet. Jadi gini, terakhir kita melakukan pembicaraan di Banggar, waktu menterinya adalah Pak Bambang Subianto almarhum. Itu terakhir disetujuinya RAPBN, kemudian saya ke toilet karena biasa Pak di DPR kan nahan-nahan kan. Begitu selesai ke toilet gitu terus, Mas, kamu besok ke Australia, apa Pak? Sampean deh, coba pelajari performance based budgeting itu apa. Jadi itu. Dan itu berarti itu tahun awal-awal 90-an itu, Pak Darto itu. Pak Darto. Dan itu pun kemudian memang kita baru tahu seperti apa performance based budgeting. Dan kalau kita mau jujur, pertanyaannya apakah performance based budgeting yang kita lakukan sekarang ini seperti yang kita harapkan. Nah, itu kan tapi itulah proses menurut saya. Karena kita juga tidak mungkin melakukan itu dengan Big Bang. Nah, kembali ke KPPN ya, Pak Mas Darto ya. Dari sisi pengelolaan SDM, kemudian organisasi gitu ya. Sebetulnya memang keberadaan information and technology terutama SPAN, Sakti, kemudian MPN gitu kan. Memang suka tidak suka mengurangi peran dari KPPN yang ada di daerah, khususnya dalam konteks treasury gitu ya, pembayaran, pencairan, payment system terutama kan gitu. Tapi ada fungsi lain yang rasanya dulu itu belum begitu disentuh, tapi sesuatu yang sangat fundamental, gitu Pak ya. Terutama eranya juga karena orang otonomi daerah, walaupun PR-nya banyak di bagian itu. Jadi sebetulnya kalau KPPN itu bisa menjadi advisor gitu ya. Jadi fungsi advisory kemudian menjadi lebih menonjol nampaknya ke depan karena satker yang ada di daerah, yang satker pusat juga banyak yang perlu konfirmasi terhadap kebijakan. Nah, kemudian yang kedua sekarang kan nampaknya juga transfer ke daerah itu juga harus di-manage dengan baik karena kan sekarang kan lebih dari 30% udah dari APBN. Pak. Malah beberapa daerah saya lihat itu Pak TKD saja, bukan APBD ya. TKD-nya itu udah lebih besar dari belanja pusat Pak. Di beberapa daerah itu. Berarti. Jadi artinya there is a need gitu bahwa kemudian fungsi advisory, how to manage the treasury gitu menjadi sangat penting ke depan, khususnya bukan hanya satker yang ada di daerah, ya, satker pusat dari daerah, tapi juga Pemda. Gimana Pak anunya? Itulah konteks yang saya di awal tadi saya sampaikan Pak Marwanto. Jadi sebenarnya pada waktu itu pilihannya adalah quote unquote mengotomasi proses bisnis yang ada di mana teman KPN masih menerima SPM, kemudian meneliti
kemudian taruh ke seksi pencairan dana, kemudian di seksi bank, kemudian baru kita rilis ya. Atau kita langsung jump ke itu kita hilangkan, tapi kita didik staf kita untuk menjadi tadi Pak advisor tadi, dan tadi di awal saya sampaikan, karena pada faktanya bahwa pembangunan itu terjadi di daerah bukan di pusat. Faktanya bahwa harus ada unit pusat yang benar-benar melihat dan merencanakan dan melaksanakan dan melihat apakah dana dari pemerintah pusat, apakah dana dari pemerintah daerah itu memang inline dan memberikan sinergi, memberikan output yang lebih maksimal untuk rakyat. Itu pilihan pada waktu kita bangun SPAN. Pilihannya kita milih yang pertama tadi. Kita quote-unquote lebih banyak mengotomasi proses bisnis yang ada sehingga teman-teman kita itu masih ngurusin itu Pak. Nah, pertanyaan Pak Romanto itu tepat sebenarnya. Sekarang sudah saatnya kita merubah itu, ya, di mana yang pekerjaan mesin itu ya kita berikan ada mesin. Gradually, mungkin tidak terlalu lambat mestinya teman-teman di KPPN harus mengambil fungsi itu, karena kita melihat Pak, pembangunan berbasis geospasial ini adalah need Pak saat ini, suatu yang sampai dan kami lihat mulai pada waktu kita mau SPAN dulu adalah siapa unit yang pemerintah pusat Pak yang bisa mewakili itu. Misalnya kan ada 6 kementerian yang punya di daerah Pak ya, ada polisi, ada kejaksaan, dan sebagainya. Dia bukan agen pembangunan Pak. Even di Kementerian Keuangan pun yang punya kantor daerah, pajak spesifik tax collection, biaya cukai seperti itu, unik. Dan yang benar-benar mendekati sebenarnya adalah Kanwil Perbendaharaan dan KPPN. Ini sebenarnya harus kita work out Pak, dan untuk benar-benar, oleh karena itu mungkin saat ini sebenarnya inisiatif sudah ada mulai tahun 2002 dengan KFR dan sebagainya, dengan kita buat 2 kabit itu Pak, menjadi kabit yang salah satunya ngurusin dealing dengan pemerintah daerah. Saat ini lebih diperkuat lagi dengan RCI itu Pak, yang saya Bu Menteri. Menurut saya ini sesuatu yang harus kita dorong, tapi karena tentunya resources kita terbatas, ini satu pilihan. Ini kita sebenarnya pada persimpangan jalan ini. Kita harus segera memilih, ya. Staff kita itu kita dorong ke arah yang lebih strategik tadi, atau tetap harus ngurusin yang bisa dikerjakan mesin ini. Karena saat ini Pak, rata-rata pegawai KPPN kan hanya sekitar 13 sampai 15 orang, ya kan. Kalau dia masih tiap hari ngeklik seperti itu ya, menurut saya udah nggak tepat lagi. Even juga Pak, yang sekarang waktu itu sudah mulai saya gagas. Pada waktu kita nyusun DIPA itu sebenarnya satker itu sebenarnya konsep di eselon 1. Karena pada waktu kita PP 90 dulu, yang namanya DIPA itu ya eselon 1. Makanya akhirnya tapi karena pemahaman pada waktu itu kita buat namanya DIPA induk sama DIPA petikan. Itu sebenarnya hanya untuk mengakomodasi perasaan pada waktu itu biar saya nggak hilang sebagai satkernya gitu. Itu mungkin sebenarnya harus kita revisit kembali sehingga teman-teman kita di satker, KPPN sebagai satker juga tidak dirubahkan dengan kegiatan administratif. Ya. Dan teknologi memungkinkan itu. Tapi memang ada nanti di segi change management ada suatu masa yang mungkin Bapak-bapak itu akan merasa kehilangan sesuatu Pak. Saat ini kan misalnya KPPN kerjanya banyak, tapi mudah Pak. Suatu saat lagi kalau sekarang kan, waktu saya habis dengan ngeklik ini, ngelihat dokumen, ngelihat dokumen. Suatu saat nggak ada lagi dokumen itu, ya kan? Tapi Anda akan melihat satu data, ya kan? Data mengenai ini loh, data pemerintah pusat, ini loh data mengenai pemerintah daerah, ini loh statistik daerah inilah inflasi, ya, jumlah uang beredar di sini, ini tingkat kemiskinan dan sebagainya. Anda mulai berpikir, KPPN melihat di wilayahnya itu, apa harus kita lakukan ke depan gitu. Dan itu tentu suatu mindset, suatu kemampuan yang sangat berbeda dengan saat ini. Sependapat Mas Darto. Mungkin juga yang menjadi PR kita adalah how to improve the kompetensi. Itu betul sekali gitu. Karena kan kita harus jujur bahwa teman-teman KPPN ya itu kan lebih lekat dengan masalah-masalah administratif. Betul. Gitu ya. Dan ini kan harus dirubah menjadi orang-orang yang kemudian lebih mengembangkan analisis.
Dan harus kaya dengan pengetahuan komunikasi publik itu, karena itu. stakeholder Betul sekali, kan Bapak. Betul perlu sekali. itu. Betul sekali, Pak.